Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gizi seimbang pada bayi ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai gizi seimbang bagi balita. Oke, saya siap slide dulu. Nah, makanan bergizi seimbang yang dibutuhkan oleh balita itu adalah makanan-makanan yang mengandung unsur-unsur tertentu yang berupa makronutrien, mikronutrien, kebutuhan air dan serat yang komposisinya seimbang dan disesuaikan dengan usia maupun kondisi tubuhnya. Nah, untuk makronutrien dan mikronutrien kemarin sudah kita singgung pada materi konsep gizi seimbang ya. Dan makronutrien itu terdiri dari karbohidrat, lemak, protein. Sedangkan untuk mikronutrien itu terdiri dari vitamin dan juga mineral. Nah, selain itu balita juga membutuhkan zat-zat gizi lainnya. Karena anak di bawah umur 5 tahun itu zat-zat gizi tersebut akan sangat diperlukan untuk proses pertumbuhan dan juga perkembangannya. Nah, apalagi pada masa golden age ya, pada masa umur bayi mencapai sampai umur 2 tahun. Itu adalah masa-masa golden age bagi bayi. Nah, itu akan sangat menentukan kualitasnya pada saat dewasa nantinya. Sehingga zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh bayi dan balita itu harus dipenuhi dengan baik ya untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, untuk manfaat gizi seimbang itu yang pertama adalah menjaga daya tahan tubuh balita sehingga tidak mudah terserang penyakit ya. Jadi dengan ketercukupan gizi pada balita, maka kekebalan tubuhnya, imunitas tubuh si balita itu menjadi bagus ya, sehingga tidak mudah untuk terserang penyakit. Kemudian yang kedua, untuk mempercepat pertumbuhan fisik. Nah, jadi gizi seimbang juga akan mempercepat dari pertumbuhan fisik si balita sehingga menjadi tumbuh lebih cepat ya. Kemudian yang ketiga, pengembangan otak dan mental anak. Nah, perkembangan dan juga perubahan fungsi-fungsi organ tubuh, otak pada balita itu membuat balita itu bisa menjadi lebih pintar, kemudian cepat belajar hal-hal yang ada di sekelilingnya, kemudian mudah dalam mempelajari segala sesuatunya, kemudian mental si balita itu menjadi lebih berani, kemudian tidak malu-malu, dan juga menjadi tidak mudah takut. Kemudian yang keempat, kebutuhan dalam tubuh balita menjadi terpenuhi ya, dengan diberikannya gizi seimbang pada balita. Kemudian yang kelima, balita menjadi lebih aktif dan bersemangat. Jadi balita itu akan menjadi lebih aktif dalam belajarnya, lebih bersemangat dalam belajarnya. Jadi balita tidak malas-malasan karena energi yang ada dalam tubuhnya itu banyak. Jadi balita tidak mudah lelah juga karena dalam tubuhnya itu tersimpan cadangan energi yang banyak. Nah, itu adalah manfaat dari gizi seimbang bagi balita ya. Nah, untuk prinsip-prinsipnya, prinsip gizi bagi balita itu yang pertama adalah tinggi energi, kemudian protein, vitamin, dan juga mineral. Nah, prinsipnya harus tinggi energi, protein, vitamin, dan mineral. Kemudian yang kedua, dapat diterima oleh balita dengan baik. Nah, kalau misalkan balita tidak doyan dengan makan makanan yang ibu berikan, kalau dipaksa sekalipun pasti namanya anak kecil ya, pasti tidak akan mau untuk memakannya.
Jadi makanan yang bergizi bagi balita itu harus yang dapat diterima oleh balita agar balita tersebut itu mau memakannya. Kemudian yang ketiga, menu harus bervariasi untuk mencegah kebosanan ya. Jadi menunya harus selalu berganti-ganti karena anak kecil itu akan mudah bosan, sehingga kita harus pintar-pintar dalam eee, memberikan makanan kepada si bayi. Yang keempat, makanan padat tidak perlu di-blender lagi. Jadi kalau sudah lebih dari 1 tahun, itu tidak perlu untuk di-blender lagi ya makanannya, bisa diberikan dengan makan makanan yang biasanya dikonsumsi oleh orang dewasa, ya tidak perlu yang di-blender, jadi makanannya boleh berbentuk yang padat. Kemudian yang kelima, ringkas tetapi mudah ringkas tetapi mempunyai nilai gizi yang maksimal ya. Misalkan, ibu bisa berkreasi untuk membuat nugget sendiri dengan yang berbahan ikan salmon dan juga dicampur dengan sayur-sayuran. Sehingga, nutrisi bagi bayi itu bisa terpenuhi. Ada proteinnya dan juga ada, vitaminnya. Kemudian cara pengelolaannya itu, sebelum memulai menyiapkan makanan untuk balita, kita harus bersihkan semuanya terlebih dahulu ya, mulai dari alat-alat makannya, peralatan, memasaknya, alat-alat makan untuk balita itu juga harus kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian juga jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun dan air hangat, kemudian keringkan dengan handuk setelah mencuci tangan, kemudian pastikan peralatan memasak itu bersih. Setelah itu, ibu juga harus memastikan, untuk semua peralatan untuk memasaknya, itu harus benar-benar bersih. Begitu pula dengan alat makan balita ya, seperti mangkok, garpu, sendok, dan cangkir, yang akan digunakan untuk makan balita tersebut, harus bersihkan. Kemudian, menyiapkan bahan-bahan untuk makanan si balita harus dicuci terlebih dahulu dengan bersih. Sayurnya, buah-buahannya, itu harus dicuci dengan bersih ya. Nah, untuk buah-buahan itu bisa dikupas seperlunya saja dan juga dihilangkan biji-bijiannya ya, karena nanti akan berbahaya apabila sampai tertelan oleh balita. Untuk sebelum memasak sayur itu dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Jadi, tapi sebelum dipotong kecil-kecil, kita harus bersihkan, cuci bersih terlebih dahulu sayur tersebut sampai bersih, kemudian baru dipotong-potong kecil-kecil. Baru kita, masak, entah itu kita rebus, kita kukus, ataupun dengan cara yang lainnya. Kemudian untuk cara memasaknya itu makanan pada balita berikanlah, sedikit garam saja ya. Jadi berikan garamnya sedikit saja, karena, ginjal balita yang masih kecil dan masih dalam perkembangan, itu nantinya akan bekerja keras ya apabila balita tersebut mengkonsumsi garam yang berlebihan. Kemudian sebaiknya tidak, menambahkan gula pada makanan balita. Kalaupun kita perlu menambahkan gula, tambahkan sedikit saja ya, karena, apabila terlalu banyak nanti dapat menyebabkan kerusakan pada gigi dan juga nanti akan menimbulkan ketagihan ya pada balita. Balita tersebut akan ketagihan pada makanan-makanan yang manis. Nah, kalau kita akan memberikan daging, daging itu harus benar-benar dimasak dengan matang ya, benar-benar matang untuk memastikan bahwa bakteri-bakteri yang terkandung di dalamnya itu benar-benar mati ya, dengan
memasaknya hingga benar-benar matang. Daging dan juga ikan itu memasaknya bisa dengan cara dikukus atau dipanggang atau bisa juga digoreng ya. Kalau misalkan akan digoreng itu jangan menambahkan lemak atau jangan menambahkan minyak yang terlalu banyak. Nah, untuk pengelolaan makanan bagi balita itu adalah suatu tindakan mengolah bahan pangan atau makanan yang dengan menggunakan teknik memasak dengan tepat. Teknik memasaknya itu bisa menggoreng, mengukus, merebus, ataupun menumis ya. Kalau makanannya mau digoreng, seperti tadi yang saya sudah katakan, jangan menggoreng dengan minyak yang terlalu banyak atau jangan menggunakan minyak yang sudah berulang kali dipakai ya. Jadi pakailah minyak yang baru. Bahan makanan yang digoreng itu biasanya ayam goreng dengan bumbu crispy atau ikan atau tempe atau tahu, bisa dicampur dengan sedikit merica, kemudian tepung roti, ataupun juga bisa memberikan makanan nugget ya. Nugget yang diberikan sayur-sayuran juga bisa ya. Kemudian kalau makanan yang dikukus dengan cara mengukus ini adalah pilihan yang paling baik ya daripada pengelolaan makanan yang lain. Karena dengan mengukus ini, zat gizi yang ada dalam makanan tersebut itu nantinya akan terjaga zat gizinya. Nah, makanan yang dikukus itu biasanya ayam ditambah daun kemangi atau tomat dan bumbu-bumbu lainnya, dan kemudian dibuat pepes ayam, pepes ikan, pepes tahu, dan pepes tempe. Kalau ingin merebus sayuran itu harus menunggu air mendidih terlebih dahulu, kemudian baru sayuran dimasukkan ke dalam air yang mendidih tersebut ya, agar vitaminnya itu tidak hilang. Airnya juga sedikit saja secukupnya, karena vitamin B dan juga vitamin C itu larut dalam air. Nah, teknik merebus sayuran, wortel, buncis, kol, ayam atau daging, dan juga bisa ditambahkan dengan bumbu lain yang kemudian dibuat sayur sop ya. Itu adalah salah satu contohnya untuk pemberian makan kepada bayi. Kemudian kalau dengan cara menumis, itu bahan makanan yang ditumis itu biasanya adalah sayuran hijau seperti kangkung yang ditumis menggunakan bawang merah, bawang putih, garam, sedikit gula putih, dan juga sawi. Biasanya ditumis dengan tahu yang telah digoreng. Nah, pemberian makanan yang berkualitas dan kuantitasnya baik itu akan menunjang tumbuh kembang bayi ya, dan juga balita, sehingga bayi dan balita itu dapat tumbuh dengan normal, tumbuh dengan sehat, serta juga terbebas dari penyakit karena imunnya yang bagus ya. Nah, makanan yang diberikan kepada bayi dan balita itu karena digunakan untuk pertumbuhan tubuhnya yang bisa dilihat dari keadaan berat badan bayi. Nanti kita lihat bagaimana cara menghitung berat badan ideal ya. Nah, untuk faktor pemberian makanan pada balita itu bisa disebabkan karena diare ya. Diare itu adalah disebabkan oleh kelainan usus maupun di luar usus. Yang bisa juga karena komposisi makanan yang kurang cocok atau kontaminasi dari minuman susu dengan botol ya. Kemudian botol yang digunakan itu tidak bersih dalam mencucinya, itu juga bisa untuk menyebabkan diare. Jadi kalau kita akan mencuci botol bayi atau balita itu harus benar-benar bersih ya. Bisa kita lakukan dengan merendam botol dalam air panas agar bakteri-bakteri yang menempel dalam botol tersebut dapat mati, atau juga bisa dengan kita merebusnya.
Kemudian yang kedua kolik ya. Kolik itu adalah kumpulan gejala terutama dari perasaan nyeri perut yang disertai wajah kemerahan atau kebiruan. Nah, penyebabnya itu mungkin terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat atau mungkin karena gangguan emosi. Itu bisa menyebabkan kolik ya pada bayi. Nah, kemudian faktor lainnya adalah pika. Pika ini terjadi pada penderita defisiensi gizi ya, ataupun pada bayi balita yang mengalami retardasi mental. Jadi biasanya itu terjadi pada anak yang di bawah umur 3 tahun karena bayi yang sedang merangkak dan juga anak sapihan itu wajar ya bila suka memasukkan benda-benda yang dipegangnya tersebut itu ke dalam mulutnya. Apalagi pada balita yang mengalami defisiensi gizi, yang gizinya kurang, asupan makanannya itu kurang sehingga eh, benda apa saja yang dipegangnya itu akan dimasukkan ke mulutnya. Kemudian pada balita yang mengalami retardasi mental, keterbelakangan mental ya, itu juga dapat terjadi pika ini. Namun kalau dilakukan perawatan, itu lama-lama retardasi mental ini bisa sembuh ya. Tapi kalau sudah kronis, itu dapat berlangsung seumur hidup. Kemudian faktor yang terakhir adalah anoreksia atau nafsu makan yang rendah, bahkan tidak ada nafsu makan. Penyebab dari terjadinya anoreksia itu karena 3 faktor ya. Yang pertama itu adalah penyakit organis yang menyertai. Apabila penyakit organis akan menghilang nantinya bila anak tersebut telah sembuh dari penyakit primernya. Misalkan pada balita yang biasanya mempunyai nafsu makan tinggi, kemudian sedang sakit flu, jadi tidak nafsu makannya menjadi berkurang. Nah, nanti kalau misalkan flu-nya tersebut sudah sembuh, maka nafsu makannya itu nanti akan kembali lagi seperti semula. Kemudian karena pengaturan makanan yang kurang baik, misalkan balita mengalami defisiensi gizi atau misalkan balita tersebut mempunyai gangguan pada saluran pencernaan, sehingga mengakibatkan balita tersebut itu kekurangan zat gizi karena pengolahan makanan dalam tubuhnya itu terganggu. Bisa juga menjadi penyebab anak tersebut mengalami anoreksia. Kemudian penyebab ketiga adalah psikologisnya. Contohnya, misalkan suasana makan yang kurang menyenangkan, atau tidak pernah makan bersama dengan orang tua karena orang tuanya itu sibuk bekerja, sehingga bayi balita tersebut diurus oleh babysitter atau diurus oleh neneknya. Nah, itu dapat menjadi faktor anak tersebut mengalami gangguan psikologis. Nah, penyakit psikologis ini dapat menyebabkan terjadinya anoreksia. Nah, untuk pada balita yang mengalami anoreksia itu sebaiknya harus segera ditangani karena nanti mungkin akan bisa menjadi penyakit yang lebih serius lagi apabila tidak segera dilakukan penanganan. Nah, bagaimana cara mengatasi anoreksia tersebut? Nah, caranya bisa dilakukan pengobatan ya pada anoreksia. Yang pertama, dengan memperbaiki faktor penyebabnya, baik oleh gangguan organis ataupun dari faktor psikologisnya. Kemudian bisa dengan memperbaiki defisiensi gizi yang telah terjadi dengan pengaturan makanan yang sesuai dan juga dengan memberikan pemberian vitamin. Kemudian dapat juga dengan memberikan obat perangsang nafsu makan ya, misalkan seperti ciproheptadin, kemudian tizotifen, dan lain sebagainya. Nah, untuk obat perangsang nafsu makan ini diberikan hanya apabila diperlukan saja dan jelas tidak ditemukan penyebab yang nyata dari
anoreksia pada balita tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi status gizi pada balita ada 7 faktor ya. Yang pertama adalah persepsi. Persepsi yang salah terhadap makanan-makanan tertentu, misalkan seperti genjer, daun turi, daun ubi kayu. Itu ada sebagian masyarakat ya yang menganggap bahwa apabila kita mengkonsumsi makanan tersebut, maka akan menurunkan harkat keluarga. Nah, padahal makanan-makanan tersebut itu sangat bernilai tinggi ya, karena kaya akan zat besi, kaya akan vitamin A dan juga protein. Jadi persepsi yang salah itu dapat mempengaruhi status gizi pada balita. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah kebiasaan atau pantangan makanan ya. Jadi pantangan di beberapa daerah itu biasanya ada larangan untuk memakan makanan seperti memakan daging, ikan, ataupun telur ya. Padahal makanan tersebut itu sangat berguna untuk proses pertumbuhan balita. Kemudian yang selanjutnya adalah kesukaan jenis makanan tertentu. Nah, kesukaan yang berlebih terhadap makanan-makanan tertentu itu dapat menyebabkan si balita tersebut tidak memperoleh zat gizi yang diperlukan oleh balita tersebut. Misalkan, biasanya ya anak kecil itu suka makan telur ceplok dengan kecap ya, sehingga anak tersebut terus-menerus makan menggunakan nasi dengan menggunakan telur dan kecap, sehingga zat gizi lainnya tidak terpenuhi oleh balita tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah jarak lahiran yang terlalu cepat, jadi menyebabkan ibu tersebut tidak begitu memperhatikan anaknya. Banyak ya penelitian-penelitian yang telah membuktikan bahwa anak-anak yang kekurangan gizi itu disebabkan oleh ibunya yang sedang hamil lagi atau ada adik baru yang baru lahir, sehingga ibu itu tidak terlalu memperhatikan balita tersebut, karena kalau sudah mempunyai anak bayi pasti akan membutuhkan waktu dan perhatian yang ekstra ya untuk bayinya, sehingga kakaknya yang masih balita itu tidak begitu mendapatkan perhatian dari ibunya. Padahal anak di bawah umur 2 tahun itu masih sangat memerlukan perawatan dari ibunya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor pengetahuan. Jadi ketidaktahuan ibu terhadap gizi apa saja yang diperlukan bagi balita untuk proses tumbuh kembangnya itu dapat mempengaruhi status gizi pada balita. Dan juga cara memasaknya ya, cara memasak yang benar agar gizi dari makanan tersebut itu tidak hilang juga akan menjadi faktor bagi status gizi balita. Kemudian selanjutnya penyakit infeksi. Kalau misalkan anak itu sedang sakit, untuk disuruh untuk makan saja itu susah ya. Kita yang bukan anak kecil pun kalau misalkan sedang sakit, nafsu makan kita akan menurun ya, atau bahkan nafsu makan akan hilang. Apalagi kalau anak kecil, pasti akan rewel. Jadi penyakit infeksi akan dapat mempengaruhi status gizi pada balita. Kemudian sosial ekonomi. Sosial ekonomi, keterbatasan penghasilan keluarga itu akan menentukan mutu makanan. Jadi tidak disangkal ya kalau sosial ekonomi keluarga itu nanti akan menentukan makanan apa saja yang akan dihidangkan untuk keluarganya sehari-hari, baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Nah, itu faktor yang mempengaruhi status gizi pada balita. Untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, balita itu akan ditentukan oleh faktor keturunan dan juga faktor lingkungan ya. Untuk faktor lingkungan itu misalkan seperti masukan makanan yang masuk ke dalam tubuh, kemudian sinar matahari sebagai sumber vitamin D bagi tubuh, kemudian latihan jasmani,
lingkungan yang bersih, dan juga keadaan kesehatan. Nah, pengaruh status gizi terhadap perkembangan dan pertumbuhan, status gizi janin dan juga anak usia kurang dari 3 tahun itu nanti akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada pertumbuhan yaitu akan mempengaruhi pertumbuhan otot dan juga organ-organ tubuh, kemudian akan mempengaruhi imunitas tubuh dan juga produktivitas kerja, serta pemrograman metabolisme tubuh, glukosa, lemak, protein, dan hormon ya. Kalau berlebih akan menyebabkan kegemukan ya atau obesitas, kemudian juga dapat menyebabkan diabetes mellitus, dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan juga hipertensi ya, sehingga akan mempengaruhi imunitas dan juga produktivitas kerjanya juga. Kemudian untuk perkembangan itu akan mempengaruhi perkembangan otak bayi untuk efek jangka panjangnya. Nah, dan untuk jangka pendeknya itu akan berpengaruh terhadap kognitif dan kemampuan kerja balita. Nah, pengaruh status gizi seimbang bagi balita itu sangat berpengaruh ya terhadap tumbuh kembangnya. Kekebalan tubuhnya juga akan berpengaruh sehingga bayi tersebut juga akan mudah terserang penyakit maupun infeksi. Jadi bagi pertumbuhan bayi, yang penting tentunya adalah pemberian makanan yang berkualitas maupun kuantitasnya juga harus tercukupi ya dengan baik. Sehingga bayi itu dapat tumbuh dengan normal. Bayi tersebut tumbuh tidak mengalami kegemukan ataupun juga kurus ya. Nah, untuk bayi atau balita sakit, itu nafsu makan akan menurun, kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, padahal akan mengalami peningkatan. Jadi, makanan yang dibutuhkan oleh balita tersebut harus yang bergizi dan juga pemberian suplemen dan juga vitamin agar bayi tersebut tetap terpenuhi zat gizinya dalam tubuh tersebut. Nah, ini adalah contoh menu makanan sehat bagi bayi umur 1 hingga 2 tahun ya. Ini adalah salah satu contohnya yaitu tim tahu lezat. Bahannya yaitu dengan menggunakan 50 gram wortel yang sudah diparut, kemudian 50 gram tahu yang sudah dihancurkan, 50 gram tepung beras merah atau putih, garam dapur secukupnya, tentunya yang beriodium ya. Kemudian 500 cc air, 20 gram daun bayam diiris halus, 50 gram tomat iris kecil-kecil, dan juga gula pasir secukupnya. Garam dan gula ya tadi diberikan secukupnya agar bayi tersebut tidak kecanduan dengan makanan-makanan manis. Dan ginjal bayi yang belum benar-benar matang itu tidak bekerja terlalu keras. Pola makan yang baik dan teratur itu juga perlu diperkenalkan kepada bayi sejak dini ya, dengan pengenalan jam-jam makanan dan juga variasi pada makanan. Untuk contoh menu pada balita umur 2 hingga 5 tahun, untuk pagi itu berikan bubur beras atau roti yang dioles dengan mentega, bisa juga diberikan telur, daging, ikan, dan juga 1 gelas susu. Kemudian untuk selingannya diberi snack, biskuit, kue basah, atau es krim. Nah, untuk es krim ini jangan sering-sering ya, karena tidak baik bagi balita. Untuk siangnya itu bisa diberikan nasi daging, ayam, ikan, telur, tahu atau tempe, tomat, wortel, dan bayam. Untuk selingannya bisa diberikan seperti tadi sama biskuit atau kue basah lainnya. Kemudian untuk malam itu berikan
Nasi atau roti oles mentega, daging, ayam, ikan, tahu, tempe, sayuran, kemudian bisa diberikan buah atau puding 1 gelas susu ya, dan juga 1 gelas susu. Nah, waktu-waktu yang disarankan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi balita itu pada pagi hari, sewaktu sarapan, kemudian pada pukul 10 itu sebagai selingan seperti biskuit, puding, agar-agar, atau makanan-makanan ringan lainnya, dan ditambahkan susu. Kemudian pada pukul 12 pada waktu makan siang, kemudian pada pukul 16 atau pukul 4 sore itu diberikan selingan, pukul 18 atau pukul 6 sore itu adalah makan malamnya. Kemudian sebelum tidur malam itu bisa kita berikan tambahan susu. Dan jangan lupa untuk berkumur-kumur dengan air putih atau dengan gosok gigi ya, agar melatih anak untuk selalu menjaga kebersihan, termasuk kebersihan oralnya ya, dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari ya, dan juga sebelum tidur. Nah, ini contoh pola jadwal pemberian makanan pada balita. Pada jam 6 pagi itu kita berikan susu, kemudian pada jam 8 kita berikan bubur saring atau nasi tim, jam 10 itu diberikan susu atau makanan-makanan selingan lainnya, jam 12 berikan bubur saring atau makanan selingan, jam 14 berikan susu, jam 16 berikan makanan selingan, jam 18 berikan bubur saring atau nasi tim, dan jam 20 diberikan susu ya. Itu untuk makanan bagi bayi ya, karena masih diberikan bubur. Nah, ini adalah rumus berat badan balita ideal. Jadi rumusnya itu adalah 2N plus 8. Untuk N itu adalah usia balita dalam tahun ya. Contohnya adalah Nyonya S mempunyai balita yang berumur 13 bulan, maka berat badan idealnya itu adalah 13 bulan, itu berarti 1 tahun 1 bulan ya. Sehingga N-nya itu adalah 1,1 dan 2N itu adalah berarti 1,1 kali 2. Jadi sama dengan 2,2. Nah, berat badan ideal balita Nyonya S berarti adalah 2N plus 8. Jadi 2N-nya itu adalah 2,2 plus 8 ya. Sehingga hasilnya adalah 10,2. Jadi berat badan ideal yang harus dipunyai oleh balita yang berumur 13 bulan itu adalah 10,2. Contoh selanjutnya, Nyonya R mempunyai balita berumur 2 tahun 7 bulan. Berapa berat badan balita Nyonya R? Jadi 2N itu berarti 2 tahun 7 bulan, berarti 2,7 ya. 2,7 atau sama 2,7 berarti kali 2 ya. Jadi 2N itu sama dengan 4 tahun 14 bulan. 2 tahun 7 bulan ya, 2 kali 2. Kemudian 7 kali 2 adalah 14 bulan. Jadi hasilnya adalah 4 tahun 14 bulan atau 5 tahun 4 bulan. Sehingga 2N itu adalah 5,4. Sehingga berat badan ideal bayi Nyonya R ya 5,4 plus 8. Jadi 13,4 kg. Nah, itu adalah cara menghitung berat badan ideal. Ya, baik. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.